Siapa bilang berbisnis di dunia sepak bola itu selalu bikin pusing? Bagi Manchester United, kadang-kadang rezeki nomplok itu datang justru dari keputusan yang sempat dipertanyakan banyak orang. Bayangkan saja, tanpa perlu berkeringat di lapangan, uang senilai hampir 1 triliun rupiah tiba-tiba siap masuk ke rekening mereka. Ya, Anda tidak salah dengar. Manchester United baru saja ketiban durian runtuh setelah klub raksasa Italia Napoli memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Dan tebak siapa aktor utama di balik sedekah mewah ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah striker muda mereka yang dipinjamkan ke Naples, Rasmus Højlund, yang kini statusnya resmi menjadi permanen di Napoli dengan mahar fantastis mencapai 899 miliar rupiah. Kok bisa sih? Mari kita belah bersama. Halo teman bola, selamat datang kembali di segmen berita olahraga terhangat dan paling santai sejagat raya. Bersama saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk mengukas tuntas drama transfer yang bikin senyum-senyum manajemen setan merah. Bursa transfer musim panas memang belum resmi dibuka sepenuhnya, tapi geliatnya sudah bikin jantung para fans berdegup kencang. Berita paling mengejutkan pekan ini datang dari tanah Italia dan Inggris. Manchester United yang sepanjang musim ini sibuk merombak skuad di bawah kepemilikan baru saja mendapatkan kabar baik yang sangat masif bagi kesehatan finansial klub. Napoli, klub Serie A yang terkenal pelit dan penuh perhitungan di bawah komando Aurelio De Laurentiis, akhirnya resmi mengaktifkan klausul pembelian permanen untuk penyerang asal Denmark Rasmus Højlund. Keputusan ini diambil Napoli setelah mereka sukses mengunci tiket otomatis ke babak fase grup Liga Champions musim depan, sebuah pencapaian yang memicu klausul wajib beli dalam kontrak peminjaman Højlund sebelumnya. Total dana yang harus disetor ke Old Trafford mencapai angka fantastis 899 miliar rupiah, angka yang sangat seksi untuk ukuran pemain yang sempat dinilai gagal di Premier League. Mari kita mundur sedikit untuk melihat kronologinya secara santai, agar kita tidak tersesat dalam hitung-hitungan angka. Pada bursa transfer sebelumnya, Manchester United mengambil keputusan berani, atau sebagian fans menyebutnya perjudian, dengan meminjamkan Rasmus Højlund ke Naples. Di Old United, Højlund sebenarnya punya potensi besar, tapi tekanan publik Inggris, ekspektasi tinggi, dan skema permainan yang terkadang tidak mendukung membuat ketajamannya tersendat. Napoli yang saat itu sedang mencari suksesor lini depan mereka melihat celah. Mereka mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian yang berubah menjadi kewajiban membeli jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Salah satu syarat utamanya sangat spesifik, yaitu Napoli harus finish di zona Liga Champions. Dan, boom! Pekan lalu Napoli resmi mengunci posisi 4 besar di Serie A. Keberhasilan ini disambut pesta pora di kota Naples. Tetapi di ruang keuangan Old Trafford, para petinggi Manchester United kemungkinan besar sedang melakukan high five alias tos bersama. Mengapa? Karena begitu peluit akhir pertandingan Napoli berbunyi dan tiket Liga Champions aman, kontrak Højlund otomatis berubah status. Status pinjaman berakhir dan Højlund kini resmi menjadi milik Partenopei seutuhnya. Uang senilai 899 miliar rupiah atau setara dengan kisaran 53 juta euro ini bukan jumlah yang sedikit. Bagi Napoli, ini adalah investasi wajib demi menjaga kedalaman skuad mereka untuk bertarung di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim depan. Sementara bagi United, ini adalah murni keuntungan tak terduga di saat yang sangat tepat. Sekarang mari kita bahas kenapa berita ini disebut ketiban durian runtuh bagi Manchester United. Mengapa uang ini begitu krusial? Jawabannya ada di aturan Financial Fair Play atau yang sekarang lebih dikenal di Inggris sebagai aturan Profit and Sustainability Rules. Seperti yang kita tahu, Premier League sekarang sedang galak-galaknya. Salah hitung sedikit saja dalam laporan keuangan, sanksi pengurangan poin sudah mengintip di depan mata. Manchester United dalam beberapa musim terakhir telah membelanjakan banyak uang yang membuat ruang gerak mereka di bursa transfer mendatang menjadi sangat terbatas. Mereka butuh pemasukan dari penjualan pemain atau istilah kerennya player trading untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Dengan masuknya dana segar sebesar 899 miliar rupiah dari Napoli ini, beban finansial United langsung berkurang drastis. Keuntungan dari penjualan Højlund ini akan langsung tercatat sebagai pemasukan bersih dalam pembukuan musim ini. Dampaknya apa buat skuad? Jelas luar biasa. Dana ini bisa langsung dialokasikan oleh manajemen setan merah untuk berburu target baru di bursa transfer musim panas. United kabarnya sedang mengincar bek tengah baru yang tangguh, gelandang jangkar dan mungkin penyerang sayap baru untuk menyegarkan taktik tim. Jadi, secara tidak langsung, kesuksesan Napoli lolos ke Liga Champions adalah berkah tersembunyi yang mendanai revolusi skuad Manchester United. Luar biasa, bukan? Mungkin di antara teman bola ada yang bertanya, kok Napoli mau-maunya bayar 899 miliar rupiah buat pemain yang di MU kemarin sempat melempem? Nah, jangan salah sangka dulu. Sepak bola itu soal kecocokan gaya main dan atmosfer kompetisi. Di bawah asuhan taktik Serie A yang cenderung lebih taktis dan mengandalkan penempatan posisi, Rasmus Højlund justru menemukan sentuhan emasnya kembali. Di Italia, Højlund tidak dibebani target harus mencetak gol di setiap menit seperti saat dia mengenakan seragam nomor 9 di Old Trafford. Dia bermain lebih lepas. Fisiknya yang kuat, kecepatannya dalam memanfaatkan ruang kosong dan kemampuan duel airnya ternyata sangat cocok dengan gaya main cepat yang diusung Napoli musim ini.
Bagi Napoli, mengeluarkan 899 miliar rupiah untuk striker muda yang sudah terbukti nyetel dengan tim dan sudah tahu seluk-beluk kompetisi jauh lebih aman daripada membeli kucing dalam karung di pasar transfer. Apalagi dengan jaminan pendapatan dari hak siar dan bonus Liga Champions yang nilainya tidak kalah fantastis, Napoli punya modal yang sangat cukup untuk meresmikan penyerang Den Haag ini. Ini adalah murni simbiosis mutualisme. Napoli dapat striker masa depan, Højlund dapat klub yang menghargainya, dan Manchester United dapat uangnya. Adil kan? Kesimpulannya, transfer permanen Rasmus Højlund ke Napoli ini adalah contoh pempurna bagaimana bisnis sepak bola modern bekerja, sebuah perjudian yang berakhir manis bagi semua pihak yang terlibat. Manchester United kini bisa bernafas lega menatap regulasi finansial dan siap belanja besar lagi, sementara Napoli siap mengaum di Liga Champions dengan lini arang yang makin mengerikan. Bagaimana menurut pendapat teman bola sekalian? Apakah keputusan United melepas Højlund secara permanen dengan harga 899 miliar rupiah ini sudah tepat? Atau jangan-jangan United bakal menyesal di kemudian hari kalau Højlund malah makin gacor dan jadi top skor di Italia? Tuliskan opini cerdas dan menarik kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan berita bola santai namun informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga.